mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tonton videonya sampai habis ya, supaya kalian bisa memahami apa yang Bu Nina sampaikan. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah anak-anak, kita ini di negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi meskipun kita berbeda-beda, kita tidak boleh menghina, tidak boleh membedakan, tidak boleh menjelekkan orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus tetap bersahabat, berteman, dan tidak boleh pilih-pilih teman ya anak-anak. Nah, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, setelah ini Bu Nina akan tunjukkan teks. Lalu kita baca teksnya bersama-sama ya. Nah, inilah teksnya yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Mari kita baca bersama-sama ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokohan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Oke, setelah kita baca bersama-sama teksnya tadi, sekarang kalian tentukan manakah gagasan pokok dari paragraf 1, paragraf kedua, serta paragraf ketiga dari teks tersebut. Oke, Bu Nina tunjukkan lagi teksnya. Kalian bisa tentukan mana sih gagasan pokok dari paragraf ke-1. Kalian bisa pause video ini sekarang juga. Pause video ini. Oke, langsung saja kita bahas gagasan pokok untuk paragraf pertama, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Untuk gagasan pendukungnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Banyak pertokohan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut dirgahayu Jakarta. Oke, sekarang Bu Nina tunjukkan lagi teksnya. Kalian bisa cari mana gagasan pokoknya di paragraf kedua. Pause video ini sekarang juga. Oke, langsung saja kita bahas untuk gagasan pokok pada paragraf kedua, yaitu sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama. Dan proses membuat dodol membutuhkan waktu yang lama. Ini mohon maaf ya anak-anak, ini ada salah penulisan, yaitu sebenarnya ini digabung ya, membutuhkan kerjasamanya itu
berada pada kalimat pertama. Jadi gagasan pendukungnya ada 2 poin, yaitu membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama, kemudian proses membuat dodol membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Oke, sekarang Bu Nina tunjukkan lagi teksnya supaya kalian bisa menentukan mana gagasan pokok pada paragraf ketiga. Dan kalian bisa pause video ini sekarang juga. Baiklah, langsung saja anak-anak, untuk gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Itu gagasan pokoknya ya. Untuk gagasan pendukungnya, melibatkan tetangga, dodol Betawi dikenal, melestarikan makanan tradisional, serta melestarikan budaya. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 133. Aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerahmu? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas beberapa makanan tradisional yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, yang pertama ada sego jamblang, atau bahasa Indonesianya adalah nasi jamblang. Nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang ini berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, sego jamblang atau nasi jamblang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Jadi nasi pecel itu berasal dari Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada lontong sayur, sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Jadi nasi kerawu adalah makanan khas dari Gresik. Jadi kerawu ini terdiri daging sapi yang disuir-suir anak-anak. Kemudian ada toppingnya yaitu yang namanya serundeng. Serundeng itu terbuat dari parutan kelapa anak-anak dan biasanya dikasih warna. Ada warna kuning, orange, ada juga warna orange kemerah-merahan. Selanjutnya ada nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan khas kota Yogyakarta. Kalian tahu semua kan nasi gudeg anak-anak, enak sekali rasanya ya kan? Oke anak-anak, sekarang kalian buka kitab 135. Dan sekarang Bu Rina kasih waktu kalian 1 menit untuk membaca di halaman 135 ini. Setelah kalian membaca, Bu Rina akan jelaskan. Oke, sekarang pause video ini dan kalian baca ya halaman 135 ini. 3, 2, 1, go! Oke, sudah selesaikan membacanya? Baiklah anak-anak, jadi seperti pada gambar yang kalian telah lihat di halaman ini. Nah, di sini ada suatu percobaan anak-anak. Jadi di atas meja kalian persiapkan 4 buku. Ya, 2 buku kalian taruh di bagian kanan dan 2 buku kalian taruh di bagian kiri. Kemudian seperti pada gambar di halaman ini, kalian bisa menaruh tabung di atas buku tersebut anak-anak. Kemudian kalian taruh arloji atau jam tangan di depan tabungnya tersebut. Kemudian ditabung di bagian yang belakang, kamu tempelkan, kamu dekatkan telingamu ke arah situ. Apakah suara detakan dari jam tangan tersebut itu sampai terdengar di telingamu anak-anak? Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung gua jika kamu meletakkan piring kaca? Kalau misalkan kalian pakai piring kaca anak-anak. And the answer is, yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika meletakkan piring kaca adalah suara arloji akan lebih keras anak-anak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. And the answer is, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, yang terjadi adalah suaranya akan menjadi lebih pelan. And for the question number 3, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? The answer is,
Yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama adalah bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kalian bisa buka kitab kalian halaman 137. Tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan anak-anak. Kalian tulis apa nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulannya. Oke, langsung saja anak-anak. Nama percobaan yaitu percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Diingat-ingat ya anak-anak. Tujuannya untuk apa sih? Untuk membuktikan bahwa bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap. Ya, seperti percobaan tadi. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa saja sih? Ada piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak anak. Kalau misalkan pakai piring kaca, ya pakai piring kaca. Kalau untuk yang gambar yang tadi itu yang sangat simpel ya anak-anak, yang sangat sederhana, langsung dari tabungnya. Kemudian langkah kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Jadi ini percobaannya sama ya anak-anak dengan yang tadi, seperti gambar yang telah kalian lihat tadi pada halaman 135. Kemudian hasil percobaannya. Percobaan 1. Bunyi yang dipantulkan pada benda keras atau piring, kalau menggunakan piring akan memantul. Kemudian percobaan 2. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak atau gabus, ini kalau menggunakan gabus ya, atau benda-benda yang lunak, maka bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Lalu kesimpulannya apa sih anak-anak dari percobaan tersebut? Jadi kesimpulannya adalah bunyi akan dipantulkan anak-anak apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Jadi intinya kalau menggunakan benda-benda yang keras, maka suaranya akan lebih jelas anak-anak. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 2 pada halaman 130-an. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, ini dia contoh dari beberapa rumah adat anak-anak. Yang pertama ada rumah gadang, berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian bawahnya ada rumah balai Batak Toba yang berasal dari rumah Sumatera. Kemudian bawahnya ada rumah Baileo, yaitu rumah adat Provinsi Maluku. Kalian ingat-ingat ya anak-anak. Kemudian kita menuju ke atas lagi, yang bagian kanan ada rumah Aceh. Nah, ini rumah adat Nanggro Aceh Darussalam atau NAD. Bawahnya ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang bawahnya ada rumah adat Bangka Belitung. Kalian harus tahu ya anak-anak, rumah adat apa saja dan dari mana mereka berasal. Oke, sekarang kalian baca teks yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama yang bisa kalian lihat di halaman 142. Sekarang kalian baca sendiri dulu dan kalian bisa pause video ini sebelum kita bahas soal-soalnya. Pause video ini sekarang juga. Sudahkah kalian baca anak-anak teksnya? Oke, kalau sudah kalian baca, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Apa ide yang dimiliki Lani? Masih ingat kan anak-anak, kalian barusan membahas? And the answer is, Lani memiliki ide untuk membuat mozaik rumah adat daerah lain. Kemudian untuk nomor 2, apa ide yang dimiliki oleh Edo? The answer is, Edo memiliki ide membuat mozaik rumah adat Maluku. Lalu untuk nomor 3, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Setiap ide dari teman atau orang lain tetap memiliki peluang yang sama meskipun nantinya tidak terpakai. Jika ide tersebut bagus, maka bisa digunakan. Namun, jika tidak, maka ide dari orang lain atau teman kita itu tidak perlu kita cela, sebab semua ide harus ditampung ya anak-anak ya. Kita tidak boleh menghina, kita harus tetap menghargai. Selanjutnya untuk nomor 4,
apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? And the answer is, ide yang berbeda akan menjadi pelengkap sehingga perlu ditampung. Dengan berbagai ide, maka akan semakin memperkaya ide-ide yang bisa diterapkan atau untuk digunakan anak-anak. Nomor 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama membuat mozaik rumah adat. Nomor 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Jadi manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Kemudian nomor 7. Hal baik apa yang bisa didapat ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Jadi kebaikan yang didapat dalam bekerja sama adalah menumbuhkan kebersamaan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta bisa saling memberikan dukungan. Oke, langsung saja untuk nomor 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? And the answer is nilai-nilai kerjasama serta menghargai pendapat orang lain. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa pesan Bu Nina untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.